Asal-usul Desa Mandala, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Sejarah, tokoh pendiri, dusun, budaya, dan kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi beserta segala kisah yang tersimpan di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan narasi ini tanpa bermaksud menggurui sedikit pun. Semata-mata hanya ingin berbagi informasi dan pengetahuan yang saya himpun dari berbagai sumber yang tersedia. Mungkin narasi ini tidak sepenuhnya detail dan tidak seakurat catatan sejarah yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaiannya. Sebelumnya kita telah membahas tentang asal-usul Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah Desa Mandala, sebuah desa yang menyimpan kisah panjang perjalanan masyarakat, budaya Sunda yang masih kuat, serta semangat pembangunan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi. Untuk itu, marilah kita simak narasinya. Bab 1. Jejak awal lahirnya Desa Mandala. Di antara hamparan sawah, aliran sungai, dan perbukitan yang membentang di wilayah barat Kabupaten Cilacap, berdirilah sebuah desa yang bernama Mandala. Namun sebagaimana kabut pagi yang menyelimuti lembah, sejarah awal desa ini tidak meninggalkan banyak catatan tertulis. Tidak ditemukan prasasti ataupun naskah kuno yang secara pasti menjelaskan awal berdirinya Desa Mandala. Sejarah Desa Mandala lebih banyak hidup melalui cerita lisan yang diwariskan oleh para leluhur dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, wilayah ini diperkirakan sudah dikenal sejak masa kerajaan Galuh, sekitar abad ke-6. Pada masa itu pengaruh budaya Sunda sangat kuat mewarnai kehidupan masyarakat di kawasan ini. Desa Mandala sendiri kemudian berkembang menjadi wilayah yang dihuni dan dibangun secara turun-temurun hingga akhirnya menjadi desa yang kita kenal sekarang. Sejarah adalah akar yang tidak terlihat, namun dari akarlah pohon kehidupan mampu berdiri tegak menghadapi zaman. Bab 2. Mengapa dinamakan Desa Mandala? Nama Mandala memiliki nuansa yang sangat dalam. Dalam berbagai tradisi Nusantara, kata Mandala sering dimaknai sebagai kawasan, wilayah, pusat kehidupan, atau tempat yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Meskipun belum ditemukan sumber tertulis yang secara pasti menjelaskan asal-usul nama Mandala, masyarakat meyakini bahwa nama tersebut menggambarkan sebuah wilayah yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pada masanya. Mandala seolah bukan hanya nama. Mandala adalah simbol persatuan, simbol kehidupan, dan simbol sebuah wilayah yang menjadi tempat manusia membangun harapan bagi anak cucunya. Bila Panimbang memiliki sejarahnya sendiri, maka Mandala hadir sebagai ruang kehidupan yang tumbuh
dari kebersamaan masyarakat yang menjaga tanah leluhurnya dengan penuh kesetiaan. Bab 3. Siapakah tokoh perintis dan pencetus desa? Karena sejarah awal desa Mandala banyak bersumber dari cerita lisan, tidak ada catatan pasti mengenai satu orang pendiri yang secara resmi disebut sebagai pencetus desa. Namun setelah desa Mandala dimekarkan dari desa Panimbang pada tahun 1990, tonggak pembangunan modern desa mulai terlihat jelas. Kepala desa pertama setelah pemekaran adalah Suprapto yang menjabat pada periode 1990 hingga 1997. Pada masa kepemimpinannya dilakukan berbagai pembangunan penting seperti pembangunan jalan penghubung Panimbang, Mandala, Babakan, pembangunan jaringan listrik di 4 dusun, serta pembangunan kantor pemerintahan desa dan balai desa. Karena itu nama Suprapto sering dikenang sebagai tokoh penting dalam perjalanan pembangunan desa Mandala modern. Mereka yang membangun desa bukan hanya membangun jalan, mereka sedang membangun masa depan. Bab 4. Berapa dusun di Desa Mandala? Saat ini Desa Mandala terdiri dari 4 dusun utama, yaitu Dusun Panimbang, Dusun Lengkong Wetan, Dusun Lengkong Kulon, Dusun Cibungur. Keempat dusun tersebut membentuk satu kesatuan yang saling terhubung seperti 4 tiang penyangga rumah besar bernama Desa Mandala. Masing-masing dusun memiliki karakter, sejarah, keluarga, dan kehidupan sosial yang saling melengkapi satu sama lain. Bab 5. Karakter alam Desa Mandala. Alam Desa Mandala ibarat permadani hijau yang dibentangkan oleh Sang Pencipta. Hamparan sawah menghijau ketika musim tanam tiba. Perbukitan berdiri seperti benteng alami yang menjaga desa. Aliran sungai menghidupkan lahan pertanian dan menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Website resmi desa bahkan menggambarkan Mandala sebagai desa yang berada di kawasan lembah yang subur dengan sawah hijau dan perbukitan yang indah. Di tempat seperti ini manusia belajar tentang kesabaran dari petani, belajar tentang kerja keras dari tanah yang diolah, dan belajar tentang rasa syukur dari setiap butir padi yang tumbuh. Bab 6. Sifat dan karakter masyarakat. Masyarakat Desa Mandala dikenal hidup dalam suasana pedesaan yang masih kuat menjunjung nilai gotong royong dan kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-hari, warga terbiasa bekerja bersama, bermusyawarah, serta saling membantu ketika ada kegiatan sosial maupun pembangunan desa. Keramahan masyarakat menjadi salah satu kekuatan terbesar desa ini. Mereka memahami bahwa kehidupan tidak dapat dibangun sendirian. Karena itu, kebersamaan menjadi warisan yang terus dijaga. Bab 7. Bahasa dan budaya masyarakat. Pengaruh budaya Sunda sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Mandala. Hal ini tidak terlepas dari sejarah wilayah tersebut yang dahulu berada dalam pengaruh Kerajaan Galuh. Nama-nama sungai dan wilayah di sekitar desa menunjukkan jejak budaya Sunda yang masih terasa hingga sekarang.
Selain itu, masyarakat juga menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa bukan hanya alat berbicara, bahasa adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Melalui bahasa, warisan luhur tetap hidup. Bab 8. Pendidikan dan Perkembangan Desa. Seiring perkembangan zaman, pendidikan menjadi bagian penting dalam pembangunan masyarakat Desa Mandala. Pemerintah desa terus berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan jalan, musyawarah desa, pembinaan masyarakat, dan program pemberdayaan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memajukan desa. Karena desa yang maju bukan hanya desa yang memiliki bangunan megah, tetapi desa yang mampu melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Bab 9. Sistem Pemerintahan Desa. Saat ini pemerintahan Desa Mandala dipimpin oleh kepala desa bersama perangkat desa yang bertugas melayani masyarakat. Struktur pemerintahan desa menjalankan berbagai fungsi mulai dari pelayanan, administrasi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga menjaga ketertiban sosial. Pemerintah Desa Mandala juga aktif melaksanakan musyawarah desa, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik bukan hanya soal aturan, tetapi tentang amanah, karena jabatan adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Penutup, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang asal-usul Desa Mandala, Kecamatan Cimagu, Kabupaten Cilacap. Sebuah desa yang lahir dari perjalanan panjang sejarah, sebuah desa yang tumbuh dari akar budaya Sunda, sebuah desa yang dibangun oleh kerja keras para leluhur dan diteruskan oleh generasi penerus hingga hari ini. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan tidak pernah lahir secara tiba-tiba. Ia lahir dari perjuangan, ia tumbuh dari pengorbanan, dan ia berkembang melalui kebersamaan. Semoga narasi ini dapat menambah wawasan, memperkuat kecintaan kita kepada kampung halaman, serta mengingatkan kita bahwa setiap desa memiliki kisah besar yang layak dikenang. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian sejarah maupun informasi yang disampaikan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga narasinya bermanfaat. Dan ikutilah terus video untuk selanjutnya.